Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat menikmati kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Kita bersama-sama bersyukur untuk semua berkat dan kasih Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 22 sampai 34. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan untuk semua berkat dan kasih-Mu. Dan hari ini atas berkat Tuhan kami boleh dianugerahi hari yang baru. Hari di mana kami bersama-sama merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Firman-Mu akan menyapa kami, ya Allah. Roh Kudus terangi kami, agar melalui firman-Mu kami diteguhkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari 1 Raja-Raja pasal 4 dimulai dari ayat yang ke-22 sampai 34. Kebesaran Salomo. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalan, dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah kiri, di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tisfa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat ia dikaruniai damai di seluruh negerinya. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon ara, dan dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dan pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Terpuji Tuhan. Amin. Berkuasa, kaya, dan berhikmat itu menjadi tema perenungan kita hari ini. Maaparenta sugi sia kina. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika kita memperhatikan keadaan sekarang ini, manusia cenderung berlomba memamerkan kekayaan yang mereka miliki. Entah itu rumah, kendaraan, selera, gaya hidup setiap hari. Aktualisasi diri melalui harta kekayaan tidak dapat dielakkan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini menguraikan dengan begitu jelas siapa Salomo.
kita perhatikan hal yang pertama. Salomo adalah seorang raja berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai ke negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Ayat 21. Untuk kebutuhan hidupnya sehari, setiap hari membutuhkan 30 kor tepung. 1 kor sama dengan 360 liter tepung terbaik. Jadi 30 kor tepung terbaik, 60 kor tepung biasa, 20 ekor lembu gemuk, 20 lembu gembalan, 100 ekor domba, belum terhitung rusa kijang, rusa dandi, gangsa piaraan. Hal yang kedua, Salomo adalah seorang raja yang kaya raya. Ayat 26-28. Tidak ada yang dapat menyamai harta kekayaannya. Hal yang ketiga, kita perhatikan siapa Salomo. Salomo adalah seorang raja yang penuh hikmat dari Tuhan. Ia lebih bijaksana dari semua orang dari bangsa manapun. Sehingga dari hikmat itu ia mengubah 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian yang disukai oleh semua orang. Ayat 29-34. Kita dapat menghayati bahwa bisa jadi orang yang berkuasa dan kaya raya tapi tidak punya hikmat. Jika oleh kuasa dan kekayaan kita menyombongkan diri, lalu seberapa besar kekuasaan dan kekayaan yang Anda miliki jika dibanding dengan milik Salomo? Karena itu, di hari kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita merdeka bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Milikilah kekayaan dengan cara yang benar dan berkenan kepada Allah. Sebab tanpa hikmat, kuasa dan kekayaan akan sia-sia. Mari Bapak Ibu nikmati kemerdekaan ini di dalam mengangkat setiap tanggung jawab dalam melayani Tuhan dengan penuh hikmat. Bersyukurlah ketika Tuhan mempercayakan kekuasaan, kekayaan, dan hikmat bagi Bapak Ibu. Bagaimanapun kondisi kita, syukuri kehidupan ini di dalam Tuhan. Dirgahayu Republik Indonesia. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Sungguh kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi pada hari ini. Bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Pada hari ini, 17 Agustus 2021. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih untuk para pendahulu, pejuang yang Tuhan telah pakai. Dan saat ini mohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara ini. Berkati Presiden Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya. Pemerintah kami Tuhan, pakai mereka berkarya dan melayani untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami mengaminkan firman kebenaran-Mu di dalam menjalani kehidupan beriman. Biarlah kami sungguh menyadari bahwa oleh hikmat Tuhan kami dimampukan melangkah mengamini bahwa kasih harta yang tak ternilai adalah hikmat yang bersumber dari Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini dalam syafaat kami memohonkan berkat-Mu untuk seluruh jemaat Ramah. Berkati dalam merayakan kehidupan, menerima berkat Tuhan, pertambahan usia, ulang tahun pernikahan dan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Terima kasih. Kami bersama-sama bersyukur untuk seluruh pelayanan majelis gereja dan pengurus OIG. Tuhan berkati proses pembangunan ruang serbaguna, ruang sekolah minggu saat ini. Tuhan berkati. Berkati tangan, hati, topangan doa dan dana dari jemaat untuk pelayanan diakonia dan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Tuhan.
Mohon berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat dalam seluruh pekerjaan mereka, rumah tangga, pegang tangannya jemaat-Mu untuk melangkah bersama Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh orang tua kami lansia yang bergumul karena kesehatan, bergumul bersama dengan anak cucu. Tuhan, Engkau hadir mendampingi. Dalam syafaat kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam masa-masa duka karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Nyonya Marta Rante Bane, keluarga Ibu Markus Pasak, keluarga Bapak Nathan Sambo, keluarga Ibu Damaris Kabolo. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan, juga bersama dengan saudara kekasih kami Cindy Eunike Rego. Tuhan memanggil mertua di Palopo. Kami berdoa untuk Ibu Emi Mercy Tinggagoy. Tuhan memanggil orang tua terkasih, ayah terkasih di Palopo. Kami berdoa untuk Bapak Simon Tando. Tuhan memanggil ibu mertua dari tengah-tengah keluarga hari Senin 16 Agustus. Dan masih banyak saudara-saudara kami yang dalam masa-masa duka. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Dalam syafaat kami juga bersama-sama berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi yang masih terus dalam perawatan di rumah sakit dan di rumah. Tuhan, Engkau sumber penghiburan, sumber kekuatan dan kesembuhan bagi Bapak F. Andi Padang, Bapak Grace bersama dengan seluruh keluarga, Bapak Neno Andi Padang, Bapak Kristal di Rantepau bersama dengan mertua. Kami berdoa untuk Bapak Willy Thomas, Bapak Ola yang dirawat di Rumah Sakit Palu, anak April di Rumah Sakit Halmahera, Bapak Wendy Tiku Padang, anak Kama, cucu dari Bapak Franz Lebang, Ibu Dorcas Padang Allo, mertua dari Bapak Madrianto Patila, Ibu Sri Rante Padang, Bapak dan Ibu Sampai Pandek, Bapak Efraim Pabontong, Bapak Julius Dengen, Ibu Peter Rama, orang tua Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, orang tua Bapak Christian Kadang, Bapak Sutrisno sekeluarga, Bapak SR Tambing, Nyonya Embon Ampulembang, Bapak dan Ibu Novin Sarma, Bapak Prof. Ter Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Nelvi, anak dari Bapak Moses Mapile, Nyonya Lince Toan, Bapak Romianto, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Penatua Nyonya Rosalia Sambo, Bapak Leonardi Sambo, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nasrul, sementara dioperasi di Primaya, Nyonya Yusuf Dengen, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Sem anak dari Ibu Siska Ronduk Padang, Nyonya Samuel Tampang, Penatua Nyonya Selvi Silambi, Bapak Penatua F. Bangalino, Bapak Yakobus Pagiling, Melo anak dari Bapak Abdi Siri, Jova cucu dari Bapak Penatua ST Madeten, Bapak Ian Ruruk, Nyonya Peter Tenah, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan.
Kami serahkan seluruh langkah-langkah kehidupan kami dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan menolong kami menyertai menjalani hidup beriman. Jauhkan dari kami mara bahaya. Tolong kami semua Tuhan. Ampuni kami, dengarkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berkarya.